dalam hadirat Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari jemaat Tuhan, kita menyiapkan hati kita. Kita akan menerima hadirat Tuhan, lawatan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
jamahan Tuhan, sehingga pagi hari ini kami menjadi umat-Mu yang mengalami lawatan Tuhan. Kami siap diberkati oleh Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Kita mau puji Tuhan ya. Mau semangat lagi untuk Tuhan. Tiada Allah ada di dalam, bukan menari, berkibar kembali.
kami, keangkuhan kami, ketakutan kami, keraguan-raguan kami serahkan, kami taklukkan pagi hari ini di kaki Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, membungkus kami semua, membelenggu hati jiwa kami Tuhan. Kami mau Roh Kudus ada di tengah-tengah kami pagi hari ini, melembutkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kiranya hidup kami, pikiran kami, semuanya kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Banyak di antara saudara-saudara yang sakit hari-hari ini ya. Banyak yang tidak mau karena kondisi sakit. Kita akan mendukung mereka tetap dalam doa supaya mereka bisa kembali sehat, bisa kembali beraktivitas, bisa kembali beribadah. Markus ini tidak kenalan juga saudara. Dia sakit di atas. Ya malam ini dia demam, demamnya enggak turun-turun. Karena kecapean, karena kalau saya kan full di sana saudara ya. Enggak wirawiri, kalau Markus wirawiri. Batu, Blitar, Blitar selama 5 hari ini. Jadi dia, saya pikir dia sakti, ternyata enggak. Kita akan buka kitab kita bersama-sama saudara. Di Mazmur 103 saudara. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Saya menunggu saudara mendapatkan ayat ini, 103 ayat yang ke-13. Oke. Saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, pagi hari ini saya ingin bicara tentang, saya rindu mengajak saudara itu mengenal hati Bapa. Sejarah manusia diawali saudara pada waktu Allah menciptakan Hawa, Adam dan Hawa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden saudara. Penciptaan ini memiliki nilai yang istimewa dalam hidup manusia. Di Taman Eden ini manusia bisa mencukupi dirinya, makan, minum, segala sesuatu lewat Taman Eden ini. Tuhan menyediakan semuanya saudara. Allah memberikan kuasa mandat kepada manusia untuk menguasai Taman Eden. Penilaian Allah kepada manusia ini, saudara, kalau kita melihat ayat di Kejadian 1 tentang penciptaan manusia dan seluruh di bumi ini. Pada waktu Tuhan menciptakan seluruh ciptaannya, tanaman, hewan, tumbuhan, binatang di laut, di udara, Tuhan mengatakan baik. Semua yang aku lihat ini baik adanya. Tapi setelah Dia menciptakan manusia dan melihat semua ciptaannya, Tuhan mengatakan amat baik. Semua yang Tuhan lihat ini amat baik. Jadi kita ini punya nilai spesial saudara. Jelas Tuhan memberikan perbedaan antara, walaupun sama-sama diciptakan saudara, Tuhan pencipta, Tuhan memberi perbedaan kepada saya dan saudara. Saya dan saudara istimewa saudara. Bahkan setelah masa penciptaannya, Allah ini saudara tidak berhenti menciptakan manusia, tidak berhenti memberikan Taman Eden untuk kita. Waktu itu Tuhan pun sering mengunjungi Adam dan Hawa saudara. Saudara akan melihat ayat-ayat itu. Sering ngendangi Adam dan Hawa. Enggak dilepaskan begitu saja. Iki wis tak siapkan tanaman, tak sediakan tumbuhan untuk kamu makan. Buah-buahan untuk kamu makan. Kemudian Tuhan melepaskan mereka. Enggak saudara. Tuhan ngendangi mereka. Salah satunya terbuktikan pada waktu Adam dan Hawa mendengar langkah kaki Tuhan masuk ke Taman Eden. Itu artinya Tuhan itu sering mengunjungi mereka. Mereka ketakutan pada waktu melanggar firman Tuhan. Waktu Allah mengunjungi mereka. Saudara, Allah itu Bapak kita ini Tuhan yang baik. Tapi Dia itu selalu memberikan pilihan-pilihan buat kita, saudara. Engkau mau terus taat kepada Sang Pencipta, Bapak kita, atau sebaliknya? Engkau ingin mau manut sama Tuhan atau tidak? Tuhan tidak pernah memaksa saya dan saudara. Bisa enggak seandainya Tuhan memaksa kita?
bisa, tapi Tuhan tidak melakukan itu, saudara. Seperti seorang ayah, seorang ibu. Ayah atau ibu memperlakukan anak-anaknya yang sudah dewasa. Itu beda, saudara, dengan anak yang balita. Anak-anak yang sudah dewasa itu diberikan kehendak bebas sama orang tua. Tapi orang tua artinya kehendak bebas ini ngasih jalan. Iki lho jalan sing apik. Jalan yang benar, ini relnya ini. Kalau kamu lewat jalan ini, kamu akan jatuh. Orang tua akan memandang seperti itu, saudara. Tapi ada anak-anak yang memaksa kadang lewat jalan yang sulit. Dan orang tua ini jadi rem. Ojo lewat situ. Tapi anak-anak yang sudah dewasa kadang melanggar. Dan orang tua tidak bisa memberikan tali karena mereka sudah dewasa, nggak bisa mengikat. Allah Bapa kita ini seperti ini kepada kita, saudara. Bapak kita ini seperti orang tua di dunia ini, saudara. Bahkan melebihi orang tua kita. Bapak, mama, papa di dunia ini banyak hal mereka tidak bisa kerjakan untuk anak-anaknya. Tidak bisa memberikan jaminan apa-apa untuk masa depan anak-anaknya. Tapi Bapak kita ini bisa melakukan banyak hal, saudara, yang bahkan hal tidak pernah kita pikirkan Tuhan bisa lakukan untuk kita. Ingat, Tuhan itu memberikan kehendak bebas buat kita semuanya. Jadi jangan ada yang mengatakan kalau kita sudah salah melangkah, kita mengatakan Tuhan tidak sayang aku, Tuhan membiarkan aku. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Karena ada orang tua, orang-orang di dekatmu itu bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi perpanjangan lidah Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Jadi jangan ngomong kalau kita sudah salah langkah, masuk ke jurang, kemudian kita ngomong, kenapa Tuhan gak sayang aku, membiarkan aku jatuh seperti ini. Enggak, saudara. Karena Tuhan sudah memberikan warning lewat orang-orang yang mengasihi engkau, lewat mamamu, lewat papamu, lewat orang seniormu, orang-orang yang anggap engkau rohani, mentormu. Ya, saudara. Saudara, Tuhan Yesus pun ingin kita ini mengenal Bapak Tuhan kita ini sebagai Bapak yang sempurna, saudara. Pengenalan kita kepada Dia, ayo mulai kita bangun, saudara, dengan baik. Tuhan Yesus pun mengajarkan di dalam Matius 6 ayat 9 tentang doa dalam Bapa kami itu, saudara. Tuhan mengawali kalimat pertama katakan, Bapa kami di dalam surga. Tuhan ingin membawa kita, saudara, mengenal Allah itu sebagai pribadi, sebagai Bapa buat kita. Ayo biasakan, saudara, melibatkan Tuhan itu sebagai Bapa dalam hidup kita, sebagai ayah. Saudara, Tuhan pun ingin membuktikan itu lewat apa, saudara? Lewat kematiannya di atas kayu salib. Pengorbanan seorang bapak itu sampai tetes darah penghabisan itu seorang ayah. Seperti itu, saudara. Kadang seorang ayah tidak memperdulikan keselamatan jiwanya untuk keluarganya. Benar enggak ini papa-papa? Karena cintanya kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, secara khusus ini saya mau katakan kepada anak-anak. Dia tidak peduli dengan keselamatan jiwanya karena cintanya kepada anak-anak. Saudara perhatikan ya. Saya pernah melihat, saudara, tengah malam saya itu kemarin, contohnya yang paling sederhana. Kemarin itu Mbak Udi panggil saya, Mama, ayo dong Ma, keluar Ma. Ada bapak-bapak jual kaos. Saya keluar, saudara. Kaos-kaos yang dibeli itu saya enggak foto, saudara. Kaos yang dijual itu kaos-kaos yang murah. Bukan berarti saya enggak suka kaos murah, enggak, saudara. Ukurannya saya, Bapak ada M Pak, gitu ya saya. Mboten wonten Ibu, sedanten XL dan L. Pinten Pak? 100.000 dapat 4. Saya enggak butuh tapi saya beli, saudara.
Saya tanya bapak rumahnya mana? Di Bandung. Dia kos di sini. Untuk siapa itu melakukan itu, saudara? Seorang bapak itu seperti itu, saudara. Keliling pas bapak banyak. Belum ada yang laku barang dagangannya sampai sore. Itu perjuangan seorang ayah, saudara. Yang anak kadang tidak tahu. Bapak saya mau saudara dan saudara itu mengenal bapak kita itu seperti itu, saudara. Dia memberikan hidupnya sampai tetes darah penghabisan. Mati di kayu salib untuk siapa? Untuk saya dan saudara yang gak layak diselamatkan itu, saudara. Saya dan saudara yang penjahat, dosanya seperti merah seperti kirmisi, tapi dia sampai tetes darah penghabisan mati di kayu salib. Sebagai seorang ayah, Allah melakukan itu untuk saya dan saudara. Sebab itu saudara, jangan karena hal-hal kecil, jangan karena harta dagingan, doamu gak didengar Tuhan, kamu kecewa sama bapakmu. Pekerjaanmu gak merasa, aduh kok pekerjaanku begini-begini aja ya. Engkau kecewa sama bapak. Untuk hal-hal kecil engkau meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadahmu, meninggalkan pelayananmu. Untuk hal-hal yang kecil kita melupakan kasih Bapa yang besar untuk saya dan saudara. Saudara, dalam banyak perumpamaan Tuhan Yesus itu gunakan perumpamaan tentang Bapa dan anak, hubungan Bapa dan anak. Saudara, iblis itu ingin merusak cara pandang kita, merusak cara pandang kita tentang kasih Bapa kepada kita. Lewat apa, saudara? Lewat cara pandang, lewat bapak-bapak jasmani di dunia ini. Apa maksudnya, tante? Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bapak-bapak kita secara jasmani ini kadang merusak cara pandang anak-anak kita kepada Bapa kita di surga. Kesalahan tindakan-tindakan Bapa yang jasmani itu kadang banyak, saudara, merusak pandangan anak kita kepada Bapa di surga. Misalkan, saudara, ada seorang ayah, seorang bapak. Maaf ini ya, hari ini saya khusus kepingin bicara tentang bapak dan anak. Bukan berarti tidak ada ibu di dalam. Karena apa? Kalau di dalam Alkitab, saudara, kalau Alkitab menyebut kata bapak, itu mewakili ibu juga. Arti ayah di sini berarti ibu. Jadi saya mau katakan, seorang bapak, anak bisa punya cara pandang yang salah kepada Bapa di surga karena kesalahan bapak secara jasmani. Contohnya, ada ayah di dunia ini, saya berharap tidak ada di keluarga iblis ya, menggunakan otoritas dengan sewenang-wenang terhadap anak-anaknya. Contohnya apa? Lek kowe gak manut sama bapakmu, gak tak biayai hidupmu. Lek gak kamu manut sama bapakmu, gak usah keluar rumah. Pintunya dikunci mungkin. Atau ada ayah-ayah di dunia ini yang menggunakan kekerasan, menggunakan tangannya untuk menyakiti putra-putrinya, supaya anak-anaknya itu manut itu dengan tangan kasar, saudara. Sehingga seorang anak waktu ketemu sama Tuhan, bicara tentang Tuhan itu sebagai Bapak kita. Mengapa kadang nggak semua anak Tuhan itu yang mau menggunakan Bapakku, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namanya. Nggak mau. Menyebut Tuhan itu ya Allahku, Tuhanku. Nggak mau guna katakan, oh Allahku, Bapakku yang baik, nggak mau. Karena merasa citranya rusak. Bapakku kayak gini, masa hari-hari ini kita mendengar di televisi ya saudara, beritanya itu hampir sama.
ayah kandung memperkosa anak kandung. Kasusnya saudara banyak itu, lihat itu di televisi sekarang. Ini bukan hoax saja, bukan bohongan, bukan berita yang kosong. Ini sungguh terjadi real di sekeliling kita. Ini merusak citra anak kepada Bapak di surga. Banyak anak-anak yang terluka karena perilaku ayah. Mari ayah-ayah di sini akan terus jadi ayah yang baik ya, menjaga itu, menjadi ayah yang menjadi teladan, menjadi ayah-ayah yang mengasihi, mengayomi keluarga. Saudara, ada ayah juga yang suka berbohong. Ada ayah yang tidak menepati janjinya kepada anak-anaknya. Senengannya janji tapi tidak menepati janji. Sehingga anak itu terluka, saudara. Anak-anak tidak dapat mempercayai lagi janji-janji Bapak di surga. Karena bapaknya jasmani ini sering ingkari janji. Banyak ayah-ayah yang tidak menyediakan waktunya juga untuk anak-anaknya, saudara. Ada banyak anak-anak yang kadang kurang dihargai oleh ayahnya, oleh orang tuanya, saudara. Pendapat mereka nggak dihargai, nggak mau didengar, sehingga banyak anak-anak terluka karena sikap seorang ayah. Saudara, ada survei yang mengatakan, saudara, walaupun mungkin ini karena survei ini dilakukan di sebuah gereja besar dan survei itu hanya dilakukan di gereja itu, tapi saya merasa survei itu pun mewakili, saudara, mewakili kita semuanya. Survei ini mengatakan seperti ini, saudara, hanya 30% seorang anak mau bercerita tentang masalah pribadinya kepada orang tuanya. 30%. Sedangkan yang 70% kemana? Kira-kira? Dia lebih percaya kepada orang-orang di luar. Ini berarti tanda tanya, saudara, ada apa dengan keluarganya? Kalau sampai seorang anak tidak berani menceritakan masalah pribadinya kepada orang tuanya, menyembunyikan itu, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Hubungan antara anak dan orang tua. 30% saja dari survei mengatakan seorang anak berani curhat, ngobrol, guyon, bercanda, ngomong tentang masalah pribadinya, tentang pacarnya, tentang pekerjaannya kepada orang tuanya. Ya. Saya rindu kita keluarga Eklesia, buka hatimu, kita sebagai ibu, sebagai papa, buka hati kita yang lebar ya. Sering-sering berikan telinga kita untuk anak-anak kita. Mereka tidak cukup hanya dikasih uang. Mereka tidak cukup hanya dicukupi kebutuhan mereka secara jasmani. Mereka juga butuh kebutuhan emosional mereka itu dipenuhi, saudara. Butuh telinga yang mendengar. Butuh belayan. Itu seorang anak, saudara. Berikan waktu kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Semakin sering berikan telinga. Karena apa, saudara? Ini pembelajaran. Pada waktu mereka menikah, mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang sudah kita lakukan. Kalau kita sebagai orang tua jarang bisa memberikan telinga kita, memberikan hati kita buat mereka, pada waktu mereka menikah, konsep yang dipakai itu akan sama biasanya, saudara. Saya punya ada staf di Manuel, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Dia sangat ibu buat dia itu teladan yang perfeksionis, yang sangat sempurna buat dia. Jadi apa-apa pada waktu dia menikah, istrinya itu kalau bisa semua kepada dia. Kok itu gak kayak mamaku tuh. Mamaku itu gini. Mendidik aku dengan keras. Kalau aku salah,
dihukum, dipukul. Kamu ini di anakmu kesabaran. Saudara, anak yang masih kecil dulu itu mantap di sini. Ibunya kalau mendidik dia itu selalu menggunakan tangan untuk menghajar supaya anak buktinya aku ini manut sekarang jadi hamba Tuhan karena mamaku yang membuat aku berhasil. Sepertinya positif ya saudara ya, benar dia berhasil, tapi itu tadi caranya dia meminta istrinya untuk memperlakukan yang sama kepada anak-anak. Lara gak manut, dihukum, diajar. Saudara, ternyata yang 70%, 59 lainnya bercerita kepada orang lain. Dan kalau itu artinya masih ada 11%. Kalau orang itu masih bisa cerita kepada orang lain, masih enak ya saudara ya. Yang 11 lainnya, 11%-nya dipendam sendiri di sini. Nggak mau cerita kepada siapa-siapa. Ini yang berbahaya. Kalau ada seorang anak punya problem, punya masalah, walaupun survei itu hanya 11%, 11% itu besar sekali loh saudara. Anak nggak mau cerita kepada siapapun, disimpan, dampaknya apa saudara? Kira-kira ada yang bisa menolong saya? Stres. Kedua, tingkatannya lebih tinggi lagi daripada stres. Depresi. Setelah depresi apa yang terjadi? Naik lagi. Bunuh diri juga. Bisa melangkah ke sana. Yuk kita mama papa ya, mulai buka hati kita, mulai buka pikiran kita. Saudara, pengakuan banyak anak-anak muda itu saudara. Pada waktu ada KKR, pengakuan dari anak-anak muda yang hatinya sakit, terluka, itu biasanya banyak disebabkan oleh perkataan yang diucapkan. Orang kalau cuma dipukul saudara, pukulannya itu cepat sembuh, ya enggak saudara? Rotan diberikan, sakitnya jasmani itu gampang, udah hilang, bisa hilang. Tapi perkataan mulut kita, kata-kata yang kasar, kata-kata yang pedas untuk anak-anak kita itu di sini, masuknya di sini saudara. Dan perlu waktu untuk menyembuhkan luka itu. Bagaimana dengan anak-anak yang banyak tidak sembuh lukanya? Banyak saudara. Banyak anak-anak yang tidak bisa sembuh lukanya karena apa? Jenis anaknya 11% tadi. Kalau masuk ke 30% atau yang ke 59 tadi, bisa cerita kepada orang lain, hatinya yang terluka. Tapi kalau ada anak 11% ini saudara, yang gak mau cerita kepada siapapun, ini yang berbahaya. Dari perkataan orang tua, kata-kata kasar, kata-kata menghakimi. Misalkan kata-kata menghakimi apa ya? Dasar kamu, anak tidak tahu diuntung. Ini perkataan kutuk ini saudara. Dasar kamu, anak bodoh. Dasar kamu anak singkong. Itu Markus itu anak singkong. Anak kingkong apa singkong? Banyak orang tua memberikan kata-kata yang tidak baik kepada anaknya. Kata-kata kutuk diberikan. Kamu bodoh, kamu pemalas, kamu pembangkang. Diberikan terus, itu setiap hari misalkan. Ada orang tua yang punya temperamen kurang baik saudara ya. Kadang memberikan kata-kata yang kotor, kata-kata yang pedas, kata-kata yang mengintimidasi, kata-kata yang menghakimi untuk anak. Anak akhirnya tumbuh, didik. Akhirnya dia menyadari, menjadikan dirinya ini, iya aku anak bodoh, aku anak goblok, aku pembohong, aku pembangkang, aku anak yang tidak diuntung. Itu terus terpatri hati anak.
hati-hati ya mama papa, kita menggunakan kata-kata kita. Kalau anak kita nakal, boleh menggunakan rotan untuk memberi hukuman. Tapi setelah memberikan hukuman, apa yang harus dilakukan orang tua? Memberikan rangkulan, pelukan, supaya dia tahu kita menghukum dia karena kita menyayangi dia. Setelah menghukum, memberikan pelukan. Maaf ya sayang, papa tadi pukul kamu karena papa sayang sama kamu. Mama menghukum kamu, nyubit kamu tadi itu karena mama sayang. Jadi anak tahu, oh mamaku tadi itu melakukan itu karena sayang, bukan karena benci. Saudara, Alkitab memberikan gambaran buat kita secara utuh bagaimana hati Bapak kepada kita anak-anaknya, saudara. Saudara, kalau kita ngomong tentang Bapak kita di surga, saudara, hubungan Bapak dengan kita anak-anaknya, itu yang membuat saya nyiapno ini dalam waktu yang pendek, saudara. Karena saya sangat lelah, semalam tidur 1:30. Saya Jocelyn itu jam 2 itu berangkat, saudara. Dia marah sama saya karena saya pikir jam 2 itu saya sudah membangunkan dia. Dia harus berangkat ke Malang. Dia kumpul di Semaga dulu untuk di Rias. Saya sudah bangunkan, jadi saya tidak melihat dia sudah bangun. Oh iya mah, gitu aja. Saya tertidur lagi, saudara. Jam 2:15 baru ingat Mbak Lydia. Mama, adik belum berangkat loh. Dia marah karena terlambat 15 menit. Dia coba ini persiapan diri. Kakaknya saya baru minta suruh ngantar. Gak lama dia telepon, mama barangku ketinggalan. Waduh. Tapi sebagai seorang ibu selalu ingin memberikan yang terbaik seperti saudara. Walaupun dia sudah menyakiti saya waktu berangkat tadi dengan marah-marah, saya kasih semangat, tetap saya chat. Semangat sayang ya, ambil yang baik. Akhirnya dia bilang, oke mama. Saudara, biasakan kita kalau saudara sudah merasa sepanjang hari itu menyakiti pasanganmu, menyakiti anak-anakmu, biasakan untuk memulihkan hubungan. Pulihkan hubungan, jangan sampai menginap, jangan ajak nginep. Lah bendrang diinep enak, ya. Bendrang nginep enak ya saudara. Tapi kalau hubungan yang rusak sampai nginep basi, saudara, itu lukanya semakin lebar, semakin dalam. Kalau ada masalah, hari itu diselesaikan, disembuhkan ya saudara. Saudara, Bapak itu juga Bapak yang melindungi anak-anaknya, supaya saudara dan saya tahu Dia bukan hanya menyelamatkan kau, bukan hanya mencukupi kebutuhanmu, tapi seorang ayah juga memberikan jaminan perlindungan buat anak-anak. Benar enggak ini saudara? Gak usah jauh, misalkan Om Yudi ya pergi ke mall, akan berusaha menjaga anak-anak itu, cucu-cucu itu naik lift, turun tangga. Bagaimana dia menjaga supaya nggak terjatuh? Ini contoh kecil saja. Bapak kita di dunia ini secara jasmani saudara berusaha memberikan kasihnya, perlindungannya kepada putra-putrinya. Seperti seorang ibu, seorang ayah itu sama, memberikan kasih secara penuh, bahkan hal-hal yang kadang tidak bisa dilakukan, ayo saudara, supaya bisa melakukan, menyediakan masa depan yang baik untuk putra-putrinya. Bapak kita itu seperti itu saudara. Bapak kita itu melindungi kita, menjaga keluar masuk pintu kita. Makanya ya, kalau keluar pintu masuk rumah, berdoa kepada bapakmu, pamit ya bapakmu. Kalau ada anak nggak pamit kepada mama papa dari rumah pergi keluar masuk rumah, gimana mama papa? Tersinggung nggak mama papa? Atau nggak apa-apa tante, aku biasa kok. Aku kadang nggak pamit di bojoku kok tante. Ada yang seperti itu? Oh, enggak lah, kita pamit. Ayo biasakan sebelum kau melangkahkan kaki di pintu,
berlutut dulu di kaki Tuhan, pamit sama bapakmu, minta berkat, perlindungan. Karena bapak kita ini bapak yang melindungi. Bahkan engkau gak minta pun, kadang engkau gak berlutut di kaki Tuhan. Tuhan ini kok ya cik sayang, melindungi kita ya, dijagai. Ada seorang anak Tuhan di sini yang ngomong kepada saya, Tante, mungkin kalau saya tadi berangkat nggak doa, nyawa saya sudah tidak berselamat. Tuhan melindungi saya. Harusnya saya mati kecelakaan, Tuhan melindungi saya. Bapak itu bapak yang sayang kepada kita. Dia tidak seperti seorang bapak dunia ini yang nggak tahu kulitnya ini terluka. Kemarin Talita itu cerita kepada saya, saudara. Ada seorang coach pelatih, saya tidak menyebutkan nama, maaf ya, nama sekolah ya. Ada coach anak pebasket ini melakukan kesalahan. Di pinggir lapangan itu dimuar tempelan, saudara. Di pinggir lapangan ini dipukul, saudara. Walaupun mungkin pukulan-pukulan kecil ya, saudara. Dia lupa kalau di tribun itu orang tuanya melihat. Bapaknya bapak yang kebetulan bapak temperamental. Mungkin kalau saya akan berbeda. Mungkin kalau anak saya dimarahi di bawah lapangan. Karena menurut saya, anak saya kalau sudah di lapangan itu bukan anak saya, anaknya pelatih. Itu menurut saya seperti itu. Dia punya bapak di situ, yaitu pelatihnya. Kalau anak saya dimarahin karena kesalahannya, ya sudah. Karena sudah ada bapaknya di situ. Tapi pelatih ini tidak bermaksud untuk menyakiti anak ini, supaya anak ini bisa tampil lebih baik. Tapi mungkin caranya yang salah, karena di depan banyak. Di situ di tribun ada orang tanya. Tanpa pikir panjang orang tua ini turun, saudara. Bapak ini turun. Ditonjok pelatihnya di depan banyak orang. Banyak penonton. Mempermalukan nama sekolah. Mau enggak? Anaknya juga malu. Bisa jadi anak ini malu di depan semua teman-temannya, di pelatihnya. Maksudnya bapak itu seperti itu, saudara. Ini yang saya pandang itu positifnya ya, saudara ya, bukan negatifnya. Bapak itu cara melindungi anaknya itu nggak mau melihat anaknya disakiti oleh siapapun, bahkan oleh pelatih. Itu cara kasih bapak kepada kita. Percaya saudara ya, bapak itu mengasihi saya dan saudara melebihi batas yang kita bisa pikirkan. Kita tidak bisa memikirkan bagaimana Tuhan pelihara kita, tapi selalu ada jalan. Kalau ada anak Tuhan di sini yang ngomong, Tante, aku bersyukur hari ini aku bisa makan, Tante. Kemarin aku berpikir aku nggak bisa makan, tapi kok ya ono caranya Tuhan pelihara hidupku. Cara Tuhan itu pelihara kita itu, bapak kita itu dengan cara-cara yang nggak masuk akal. Pekerjaan suami mungkin sederhana, pekerjaan kita sederhana, tapi buktinya bisa melewati hari demi hari itu. Itu siapa yang pelihara? Ya bapak kita ini, saudara. Ya. Oh, haleluya. Saudara, sebagai penutup, bapak kita, bapak surgawi kita, memberikan Roh Kudus-Nya untuk menjaga kita, melindungi saya dan saudara setiap waktu. Sebab itu, ayo ya, terus sadar bahwa Roh Kudus itu melindungi kita, membentengi kita, menjaga hidup kita. Bapak kita itu mengasihi melebihi apa yang engkau pikirkan. Bahkan hal yang tidak bisa engkau pikirkan, Bapak bisa lakukan untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Kita nyanyikan pujian yang disiapkan oleh Mas Bram. Mas Bram. Haleluya, haleluya.
Saya mengundang setiap kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menghampiri Tuhan bersama-sama, menghampiri Bapak kita. Saya ingin mengajak saudara membiasakan panggil Bapak Tuhan kita itu dengan sebutan Bapak, saudara. Dalam doa-doamu biasakan memanggil Dia dengan Bapakku. Haleluya, haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku berkata, bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam itulah karyamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari pagi hari ini saya mengajak kau panggil namanya dengan Bapamu ini. Panggil Bapamu dengan hatimu, segenap jiwa rohmu. Oh Jesus, haleluya. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan oh tiada kasih. Semua akan menutup mata ya saudara. Adakah di antara saudara di tempat ini, bahkan kau yang paling dewasa sekalipun, adakah di antara engkau yang masih memiliki luka batin kepada orang tuamu, kepada masa lalumu, kepada orang-orang yang pernah menyakiti hatimu dengan tanpa sengaja mungkin? Adakah di antara engkau yang masih punya terluka, kau masih terluka hatimu, kau masih membalut lukamu itu dengan dalam, menyimpan lukamu dengan dalam? Semua akan menutup mata. Di tempatmu angkat tangan kananmu kepada Bapakmu. Semua akan menutup mata. Adakah di antara engkau yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, engkau masih menyimpan di masa lalumu kepahitan, kepedihan, duka yang mendalam? Angkatlah tangan kananmu, semua akan menutup mata. Bapa pagi hari ini ingin membalut luka hatimu, ingin menyembuhkan engkau. Boleh mengangkat tanganmu. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus.
Saya melihat tangan-tangan yang diangkat ya Tuhan. Tangan-tangan yang diangkat. Mungkin kau memiliki luka hati, luka batin, duka yang mendalam di masa lalumu sampai sekarang. Saya mengajak engkau yang mengangkat tangan pagi hari ini, lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakitimu. Katakan, aku mengampuni dia Tuhan. Sebutkan namanya dalam hatimu pagi hari ini. Katakan, aku mengampuni dia Tuhan. Aku mengampuni dia, melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Tuhan pagi ini mengampuni engkau, ingin membalut luka hatimu, ingin menyembuhkan engkau pagi hari ini. Oh, di dalam nama Yesus, berikan roh sukacita. Oh, Roh Kudus pagi hari ini membalut luka hatimu. Roh sukacita, roh damai sejahtera tinggal dalam hatimu. Ampuni orang yang pernah melukai hatimu, yang membuat engkau merasa tersakiti, tidak dihargai. Lepaskan pengampunan untuk mamamu, untuk papamu, atau kepada siapapun kau pernah disakiti oleh orang tuamu, oleh nenek moyangmu. Pagi hari ini katakan, Tuhan, aku mengampuni dia. Katakan sama Tuhan, Bapa, aku mengampuni dia. Bapa, aku mengampuni dia. Bapa surgawi, Bapa kami, Bapa yang mengerti hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Allah yang besar, ajaib mulia, Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Bagimu yang hanya Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Tuhan akan mengakhiri pada kita dengan doa. Haleluya. Dan memuliakan nama. Haleluya, haleluya. Dan Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami akan melakukan perjalanan pulang ya Tuhan. Ya, Engkau Tuhan. berkati kami di jalan. Amin, Engkau amin. berkati rumah tangga kami semua Tuhan. Semuanya kami serahkan di tangan kuasa-Mu yang besar. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya kasih sayang, anugerah, kemurahan dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, janji kemenangan itu disediakan oleh Roh Kudus mulai hari ini penyertaannya sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.